Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali di pembelajaran daring atau belajar dari rumah hari ini. Di mana materi yang akan kita pelajari yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan hari ini yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. Yang kedua dapat memeragakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Yang ketiga dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang keempat, dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Dan yang kelima, dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Di kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan mencoba memeragakan salah satu tarian, di mana tariannya yaitu tarian tepuk tangan. Yang pertama yang harus kalian lakukan, silahkan buka terlebih dahulu buku tema 1 halaman 68. Kalian tulis terlebih dahulu teks tepuk tangan. Adapun gerakannya terdiri dari 6 gerakan. Seperti pada buku tema 1 halaman 68. Untuk lebih jelasnya setiap gerakan, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 55. Di mana gerakan yang pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun seperti ini. Kemudian gerakan yang ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U seperti ini. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Rentangkan seperti ini, kemudian putar secara perlahan. Dan untuk gerakan yang kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat seperti ini. Lalu membalikan kedua telapak tangan ke arah yang berbeda. Dan yang terakhir, gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Sekarang coba perhatikan terlebih dahulu dan tonton video tentang tarian tepuk tangan ya. Nah, seperti itu gerakannya ya. Silahkan kalian praktikkan di rumah masing-masing. Kemudian rekam menggunakan rekaman video. Bagaimana perasaanmu saat menari?
Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan seusai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Sekarang kita langsung ke buku tema 1 halaman 69. Silakan untuk baca terlebih dahulu teksnya ya. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Berhubung kita pembelajarannya sistem BDR, belajar dari rumah, untuk praktik menarinya, silahkan boleh sendiri ataupun bersama teman terdekatmu. Kemudian kirim videonya ke WhatsApp Japri Bapak ya. Kita lanjut ke buku tema 1 halaman 70. Ayo mengamati. Di situ terdapat gambar-gambar makanan. Mulai dari buah-buahan, sayuran, susu, daging, dan yang lainnya. Kita baca bersama-sama teks makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang kelima, susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, untuk tugas latihannya, amati gambar makanan yang ada pada buku tema 1 halaman 72 dan 73. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Bapak beri contoh. Di buku halaman 72 terdapat 3 gambar. Yang pertama buah-buahan, yang kedua permen, dan yang terakhir yang ketiga es krim. Apakah buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari? Apabila iya, kalian beri tanda checklist.
Kemudian berikan alasannya. Untuk alasannya ada pada teks sebelumnya ataupun apabila tidak silakan tulis sepengetahuan kalian. Kenapa boleh dan kenapa tidak. Seperti untuk buah-buahan. Karena buah-buahan mengandung banyak vitamin. Itu alasannya. Untuk gambar yang lainnya silakan kalian tulis dan gambar terlebih dahulu di buku tulis masing-masing. Kemudian isi alasannya. Nah, seperti ini coklat, susu, dan lauk pauk lainnya. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Kita sekarang memasuki mata pelajaran matematika. Akan mengulas kembali dan mempelajari kembali mengenai cara menghitung bilangan. Ayo berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya seperti ini. Untuk satu kali panen, kita tulis terlebih dahulu 3.400. Dikarenakan pertanyaannya berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen, berarti kita tuliskan pendapatan atau hasil dari 2 kali panen. 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Bapak beri contoh dengan cara susun ke bawah. Yang pertama, tulis terlebih dahulu hasil panen yang pertama yaitu 3.400. Kemudian tulis lagi hasil panen yang kedua. Hasilnya sama 3.400. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 4, 8. Dan 3 ditambah 3, 6. Jadi hasilnya yaitu 6.800. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.